الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa hadir di Masjid Raya Al-Insan dalam rangka kegiatan iftar buka puasa bersama, bagian dari salah satu program Masjid Raya Al-Insan yang sudah berjalan sekian tahun. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ya, tiada kata yang pantas terucap selain puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghaira mahdhah. Ada ibadah utama dan ibadah yang tidak utama. Ibadah mahdhah termasuk di dalamnya kita melaksanakan salat 5 waktu. Berpuasanya kita di bulan Ramadan ini adalah contoh dari ibadah mahdhah. Ya. Apa contoh ibadah ghaira mahdhah? Ibadah ghaira mahdhah termasuk di dalamnya adalah bekerjanya kita setiap hari, Bapak-bapak. Berangkatnya kita dari pagi sampai mungkin larut malam untuk mencari nafkah, itu adalah ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran agama Islam. Karena bekerja itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bekerjanya kita mencari nafkah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya salati yaumil jum'ah, apabila telah selesai kita melaksanakan ibadah salat Jumat, kata Allah, fas'au, maka bersegeralah kita. Allah tidak memerintahkan kita setelah salat Jumat kita zikir sampai asar, kita beribadah sampai maghrib. Tidak. Setelahnya Allah perintahkan fas'au ila zikrillah, maka bertebaranlah kalian. Yang kerja kembali ke kantornya untuk bekerja, yang driver kembali bekerja untuk mencari penumpang. Itu perintah Allah. Jadi bekerjanya kita itu perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, ini luar biasanya ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bekerjanya kita, terima kasih, bekerjanya kita karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang duduk-duduk. Lagi duduk-duduk berkumpul dengan para sahabat, lewat seorang pemuda, Bapak-bapak. Bapak-bapak, pemuda ini terlihat seperti telah berkebun. Habis berkebun, habis bekerja di ladang. Setelah bekerja di ladang, ia lewat dengan membawa peralatan ladangnya. Lewat di depan Rasulullah dan para sahabat. Lantas ada sahabat yang nyeletuk. Ada sahabat yang komen. Kata sahabat tadi, sayang ya, anak muda itu tenaganya terlihat kuat, badan fisiknya terlihat sehat, tapi tidak dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah, tidak dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah. Komentar sahabat.
Mendengar komentar sahabat tadi, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Wa man sa'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Wa man sa'a ala mukatsiran fa fi sabili taghut." Kata Rasulullah, "Wa man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah." Siapa orang di antara kita yang bekerja untuk kedua orang tuanya, kata Rasulullah, fa fi sabilillah, sungguh ia sedang berjihad di jalan Allah, sungguh ia punya nilai pahala berjuang di jalan Allah. Wa man sa'a ala ahlihi fa fi sabilillah, kata Rasulullah, dan barang siapa yang bekerja untuk anak istrinya, fa fi sabilillah, sungguh ia sedang berjihad di jalan Allah, sungguh ia sedang berjuang di jalan Allah. Wa man sa'ala mukatsiran fa fi sabili taghut. Akan tetapi barang siapa yang bekerja untuk hidup foya-foya, untuk berbangga-bangga dengan kekayaannya, kata Rasulullah, fa fi sabili taghut, sungguh ia sedang berada di jalan taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan selain Allah. Ya, kalau yang masih bujang kerja karena mau buat pacarnya gitu ya, itu jalannya nggak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia bekerja sekedar untuk foya-foya, hidupnya foya-foya, tidak memberikan rezeki yang ia miliki untuk keluarga dan orang tuanya, maka ia tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa syarat agar bekerjanya kita setiap hari, berangkatnya kita setiap hari dari rumah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, karena harus diawali dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi agar kerjanya kita setiap hari, nariknya kita yang ojek taksi online, yang kerja di kantor setiap hari, kita bernilai ibadah di sisi Allah, harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah, segala sesuatunya tergantung niatnya. Jangankan urusan kerja, urusan hijrah saja. Ada orang-orang yang berhijrah di zaman Rasulullah, sahabat yang berhijrah dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, bukan karena niat Allah dan Rasulnya, tapi ada niat terselubung di dalamnya. Ada wanita yang ia sukai, ada wanita yang ia nikahi, maka tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya, kita langkahkan kaki kita, kita keluarkan kendaraan kita, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin ibadah kita ingin bekerjanya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah jika bekerjanya kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun gaji kita, besarnya gaji kita, tapi kalau sholat 5 waktu kita tinggalkan, dia nggak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kerja capek-capek, penghasilan pas-pasan, ditambah tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi kita. Jangan sampai kesibukan kita bekerja melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sholat yang 5 waktu. Ya, jangan sampai apapun kesibukan kita, kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya sholat 5 waktu. Yang ketiga, agar kerja kita setiap harinya ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
adalah dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal. Kita mau kerja, mencari nafkah, membanting tulang, buat anak istri di rumah, buat orang tua di rumah, tapi caranya dengan mencuri, ya enggak bernilai ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara korupsi, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus juga dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal, yang dibenarkan oleh syariat agama kita, bukan dengan cara korupsi dan semacamnya. Yang keempat, yang terakhir, agar ibadah kita bernilai, bekerjanya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah agar kita niatkan bekerjanya kita sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, bapak-bapak, kita seorang muslim juga punya kewajiban secara finansial. Nggak mungkin kita menunaikan kewajiban itu kalau kita nggak punya duit. Nggak mungkin kita menunaikan kewajiban itu kalau kita nggak punya pekerjaan. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Nih, di bulan Ramadan diantaranya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu nggak pandang bulu, bapak-bapak. Dia mau kaya, dia mau miskin, penghasilannya 10 juta, penghasilannya 500 ribu, tetap wajib zakat fitrah. Bagaimana kita membayar zakat fitrah kita, diri kita, istri, anak kita, kalau kita nggak bekerja? Ya, maka niatkan bekerjanya kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya tadi, kewajiban kita membayar zakat fitrah. Jangan sampai, jangan karena semangat berhijrah, semangat menjadi diri yang lebih baik lagi, sampai-sampai berpikir nggak kerja. Karena saya pernah nemuin orang seperti itu, bapak-bapak. Dia semangat hijrahnya luar biasa, hijrah menjadi orang baik, orang soleh, tapi kelewatan, kebablasan, apa? Berhenti kerja. Padahal kerjanya juga kerja harian. Dia hari itu kerja, dia dapat duit. Dia nggak kerja hari itu, dia nggak dapat duit. Satu waktu dia berhenti kerja, dia bilang dia mau dakwah, mau hijrah, mau khuruj. Ya nggak salah, bagus. Tapi masalahnya saya tanya, ini anak istri mau dikasih makan apa? Anak istri mau dikasih makan apa? Kalau bapak kerjanya bulanan, tiap bulan punya gaji, atau sudah punya passive income, mau dakwah keliling Indonesia, keliling dunia, maafi muskilah, nggak ada masalah. Ya. Apa jawaban dia? Dia kerjanya harian lepas. Dia bilang ada Allah yang jaga anak istri saya. Dia bilang kayak gitu. Saya bilang enggak kayak gitu caranya. Bekerjanya kita sebagai seorang suami, bekerjanya kita mencari nafkah sebagai seorang ayah, seorang bapak, itu adalah jihad fisabilillah. Bernilai jihad fisabilillah. Bernilai perjuangan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pisahkan bekerjanya kita setiap harinya itu seakan-akan cuma urusan mencari uang, cuma sekedar urusan mencari nafkah, bukan cuma sekedar mencari segenggam emas, sekarung berlian, bukan. Tapi bekerjanya kita setiap hari, melangkahnya roda-roda kendaraan kita setiap hari, itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kesempatan itu luruskan niat kita, bersihkan hati kita bahwa bekerjanya kita setiap hari karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi untuk membiayai orang tua, bapak-bapak, mohon maaf, kita laki-laki, ya, kita laki-laki, sampai kapanpun orang tua kita, bapak ibu kita, tanggungan kita. Sampai kapanpun, sampai mereka meninggal, itu tanggungan kita sebagai anaknya seorang laki-laki. Anak perempuan selesai tanggungan orang tuanya jika ia menikah. Tapi begitu seorang anak laki-laki, dia tetap menanggung tanggung jawab kebutuhan bapaknya, ibunya,
sampai ia meninggal dunia itu ada di anak laki-laki. Maka jangan sampai kita, apalagi mau lebaran bapak-bapak, jangan sampai orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang ada di Jakarta, apalagi yang ada di kampung, itu menunggu-nunggu kita, menunggu-nunggu kedatangan kita, menunggu-nunggu THR dari kita. Berapapun yang kita punya, berikan untuk mereka. Karena sesungguhnya orang tua kita, ayah ibu kita yang ada di sini, di Jakarta atau yang ada di kampung, yang hidup atau yang sudah meninggal dunia, mereka adalah keramatnya kita sebagai seorang anak. Nggak ada ceritanya seorang anak menjadi anak yang sukses kalau ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Hari ini kita semua bisa seperti ini karena jasa dan doa kedua orang tua kita. Sampai kapanpun kita nggak mampu membalas jasa-jasa kedua orang tua kita, paling tidak kita bisa memberikan sedikit yang kita punya hari ini. Berapapun yang kita miliki hari ini, hadiahkan untuk mereka. Ya. Yang bisa pulang kampung bapak-bapak. Setahun sekali. Walaupun memang berat, biayanya besar, pengorbanannya besar, tapi itulah bentuk cinta kita kepada kedua orang tua kita yang ada di kampung. Pasti mereka merindukan kedatangan kita yang pulang setiap harinya. Dan itu adalah tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di penghujung puasa hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di bulan Ramadan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amaliyah kita, salat kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kedua orang tua kita agar Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rizkinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang telah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, dan dijadikan kuburnya raudhah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayihina wa limuallimina wa liasatizatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.